Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih izin minta waktunya Bu Siti untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Siti sebagai kepala sekolah di SMA Taman Mangga 1 dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus moral, tentunya kita juga lihat karena kita di taman siswa, dari disiplin pakaiannya, dari disiplin dalam berbahasa. Nah, kira-kira anak itu sesuai nggak dengan konsep-konsep ketahansiswaan yang di situ harus beretika dan berbudi pekerti. Tentunya kalau tidak sesuai lah berarti anak itu sudah melanggar etika moral. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bu Siti sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan ya kita lihat dari segi aturan ya, karena di lembaga itu bagaimanapun juga ada aturannya ya. Nah, kalau memang tindakan siswa, karena kita adalah senternya siswa, itu tidak sesuai dengan, walaupun menurut dia benar, tapi kalau tidak sesuai dengan etika moral ya tetap kita berikan arahan ya, baik itu teguran secara langsung maupun kita ajak diskusi ya tentang tindakan yang dia lakukan itu benarnya menurut siapa, itu menurut dari segi pandang dia atau dari segi yaitu etika moral yang berlaku di tangan siswa. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Siti lakukan sebagai kepala sekolah selama ini? Ya, langkah-langkahnya jika melihat anak yang merasa dirinya benar dan tindakannya itu melanggar etika moral, ya pertama kali contohnya kalau anak tidak berdisiplin berpakaian, kita adakan teguran secara langsung. Kalau teguran secara langsung anak itu masih seperti itu, ya nanti kita adakan perjanjian secara tertulis, teguran dengan tertulis. Nah, kalau teguran tertulis juga tidak mempan, ya kita panggil orang tua membuat perjanjian. Tahapan-tahapannya ya Bu ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif yaitu teguran secara langsung. Teguran secara langsung itu tapi tidak di depan umum ya, tapi kita berikan coaching klinik ya, bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan etika moral, maka dari dia sendiri yang harus untuk merubah sikap supaya lebih baik lagi, jadi tindakannya sesuai dengan etika moral. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusan tantangannya apa? Kalau menghadapi orang yang selalu ingin menang sendiri dan mempertahankan egonya, sehingga kita susah untuk memberikan masukan kepada orang yang seperti itu. Apakah Bu Siti sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata wakala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Siti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Nah, kalau menyelesaikan dilema etika ya kalau kita melihat langsung dengan yaitu teguran
ya. Begitu juga dengan yaitu kalau di taman siswa kan ada yaitu yang disebut dengan trilogi engkut ya, yaitu eng aso sungkelodo, eng matio mangkaso dan tetulihan dayani. Maka yang kita kedepankan ini adalah mengenai contoh yang baik, pemberian contoh yang baik itu yang lebih efektif untuk yaitu mendidik moral dan etika. Pemberian contoh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Ya, tentunya yang membantu saya adalah semua warga sekolah ini yang dia sudah mendapat sosialisasi tentang visi dan misi sekolah, sehingga juga selain visi misi juga sudah mendapatkan sosialisasi tentang tata tertib sekolah. Itu yang mempermudah kita untuk yaitu menegakkan etika moral yang berjalan di sekolah. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Siti sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dilema itu? Ya, pengalaman yang saya ambil, jadi dalam pengambilan keputusan ini kita tidak boleh terfaktor, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan supaya tidak merugikan yang lain. Jadi kita tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat itu, jadi tanpa menyakiti orang lain. Tapi tetap kita dalam menentukan kebijakan tentunya tetap yaitu berprinsip pada asas taman siswa, yaitu asas yang ketujuh mengenai mengabdi kepada sang anak ya, karena bagaimanapun juga anak atau peserta didik itu akan menjadi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas waktunya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya Pak? Izin saya meminta waktunya sedikit untuk wawancara mengenai dilema etika. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak, yaitu SMK Taman Siswa 2 Jakarta? Baik, terima kasih Bu Eda pertanyaannya. Jadi di kami atau di Cakar Masyarakat itu memang pastinya menghadapi masalah pasti ada, dan ini membutuhkan ketika melihat masalah, karena saya mencoba untuk lebih melihat masalah itu secara komprehensif. Artinya kita lihat masalah itu tidak hanya dari satu sisi, tapi coba kita lihat dari berbagai sisi sehingga kita bisa lebih mendapatkan inti dari masalah itu, Pokok permasalahannya. Karena kalau kita hanya mengandalkan istilahnya bisa emosional, apalagi maka yang dipastikan adalah kita tidak ketemu itu masalahnya, sehingga kita tidak bisa justru tidak ketemu istilahnya solusi dari permasalahan. itu sih yang saya lakukan. Itu mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu ini ya tantangannya, kadang kita melakukan itu ya. Tapi yang pasti kita sih ketika ada permasalahan yang memang banyak politik maka saya coba mengeksplor pendapat dari orang lain gitu ya. Dalam hal ini mungkin saya lebih sering ke top manajemen dulu, jadi saya minta pendapat mereka seperti apa, sehingga saya coba merangkum kira-kira jalan keluarnya seperti apa gitu. Karena kan kalau saya hanya mengandalkan pendapat saya sendiri itu mungkin bisa salah. Artinya gini, ketika walaupun belum tentu juga ketika kemarin itu bisa benar, jadi kita meminimalisir ketika kita akan membuat sebuah keputusan
pertimbangan keputusan yang baik. Oke, untuk yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang pertama itu tadi ya, tadi kan yang disebutkan dari identifikasi dulu, kemudian juga ketika misalkan masalah ini terlalu besar, barangkali bisa mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain, dan kepada juga, kemudian kalau misalkan levelnya mungkin bisa langsung selesaikan gitu. Kemudian juga yang kaitannya misalkan kita masalahnya dengan atau kasusnya dengan guru, ya kita bisa panggil, kita bisa yang menempatkan apa ya, komunikasi ya, kita tempatkan juga apa istilahnya itu ya, bisa dengan lebih hati ya, benar-benar apa mendapatkan solusi yang benar-benar istilahnya bisa diterima Ya, keputusan diterima dari pada pihak. itu. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang efektif ya. Jadi saya kira yang lebih efektif itu memang ketika kita apa berkumpul gitu Bu. Artinya gini, dengan banyak pendapat orang gitu, walaupun nggak banyak banget sih ya, Iya. nggak perlu banyak juga gitu, karena kalau makin banyak kita jadi malah bias masalah itu. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa kita dapat solusi yang baik seperti itu. Yang salah kita seperti itu sih. Jadi sharing pendapat dan masukan dari teman tim terkait pertimbangan untuk pengambilan keputusan tersebut. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau ini ada kaitannya dengan guru, biasanya kalau misalnya kita ketika kita menghadapi permasalahan yang melibatkan guru dan guru senior gitu ya, karena tentunya kita apa menghadapi mereka ini kan juga nggak bisa serta-merta kita misalnya dalam bentuk menggurui, karena kalau seperti itu yang ada adalah resistensi, karena ya jujur aja kan saya mungkin dianggap iya dia masih muda dan itu siapa gitu kan ya. Gitu. Nah ini yang saya pikir seninya lah, seninya. Jadi kita pakai konsep analogi yang itu menghadapi teman-teman yang lebih senior, sehingga ketika kita menghadapi masalah yang melibatkan mereka ini ya tidak menyinggung perasaan mereka. Jadi artinya Karena yang sebenarnya lebih sensitif. iya, walaupun ada lah, tetap ada yang kreatif gitu ya kita tahu lah karakter orang masalah. Tapi yang pasti dan tetap bisa memakai konsep teknologi. Nah kalau misalkan ini kaitannya dengan siswa, maka yang kita lakukan adalah ya kalau saya sih lebih enak ngobrol gitu, lebih enak ngobrol, diskusi. Karena kan tentunya menangani kasus yang melibatkan guru atau di sini kamu siswa itu kan pasti berbeda. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Saya sih tergantung kasus yang Ya. Kalau misalkan ini bisa nih levelnya, saya kira kalau misalkan memang saya bisa langsung menangani ya langsung tangani. Kalaupun nanti itu kasusnya besar, misalkan gini yang terjadi di SMK sama siswa dua, misalkan ada kasus yang melibatkan siswa tanpa misalnya, itu kan kita butuh banyak orang, jadi ada semacam konferensi seperti itu, sehingga harapannya adalah dengan adanya konferensi itu kita butuh pendapat orang, dan itu tentunya kan kita jadwalkan seperti itu. Ada wali kelasnya di situ, ada perwakilan dari BK, jadi benar-benar ketika kita menghadapi kasus seperti itu ya harus yang baik dan itu terjadwal.
Tapi melihat kompleks dari kasusnya itu, kalau memang perlu dijadwalkan, kalau bisa diselesaikan di depan, diselesaikan pada saat itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Pastinya saya nggak bisa kerja sendirian dalam hal menyelesaikan masalah. Ya seperti saya sebutkan tadi, kita punya ya. Kalau misalkan berkaitan dengan siswaan, maka kita akan melakukan kemudian ada TK, pembina, gitu ya. Saya kira mereka ini yang juga punya membantu. Gitu ya. Bagaimana saya dalam hal menyelesaikan kasus-kasus yang barangkali bukan dari siswa. Nah, kalau kaitannya dengan misalkan permasalahan dengan PAMO atau guru, kita akan coba diskusi dengan wakil bidang hukum seperti itu. Iya. Jadi tentunya intinya saya nggak bisa sendirian seperti itu. Itu sih yang saya lakukan. Berarti memang ada orang-orang yang membantu dan mempermudah Pastinya. Pak, untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika. Iya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka mari kita lihat masalah itu secara komprehensif dari berbagai macam sisi, kita temui inti dari permasalahan itu. Kemudian jangan kita menggunakan emosional ketika menghadapi sebuah permasalahan. Karena saya pikir kalau dengan emosi maka kita tidak bisa menemukan solusi yang pas. Kemudian jangan segan-segan untuk minta pendapat orang lain. Kita punya tim, kita punya tim, manfaatkan tim itu untuk kita sebenarnya kalau dalam bahasa Arab istihad gitu ya, istihad. Sehingga dengan istihad itu paling tidak ketika kita itu salah ya kita tetap dapat kebaikan yang satu gitu. Yang mudahan dengan banyak berbagai macam pendapat, tentunya dengan tidak banyak orang gitu ya, itu kita bisa menemukan solusi yang pas. Itu misalnya. Sekian, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sukses selalu, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.